kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. This process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads-on-a-string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or Gap1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S, or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2, or Gap2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach, by proteins in their centromeres called kinetochores, to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint.
and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all 3 phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells video ini ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini terjadi pada sel tubuh ya. Sel autosomal atau sel tubuh. Ini contohnya adalah sel kulit. Sel kulit itu kan gampang rusak gitu ya. Lalu untuk menggantinya, itu sel itu akan melakukan suatu peristiwa penggandaan atau istilahnya disebut dengan reproduksi sel. Jadi 1 sel jadi 2 sel, ya, kemudian jadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Nah, prosesnya itu melalui peristiwa yang namanya mitosis. Mitosis itu untuk perbaikan sel-sel jaringan rusak. Nah, pada prinsipnya itu dimulai dari nukleus. Di dalam nukleus kemarin kita udah belajar ya. Ada apa? Ada unit dasar kromosom yang disebut dengan nukleosom. Kemudian menjadi benang kromatin ya. Ini kemarin sudah. Lalu setelah kromatin dia akan membentuk suatu kromosom yang menebal seperti ini. Ya, dan terbentuk sister kromatid. Ya, ketika mengalami penggandaan. Nah, kalau sudah seperti itu, nah itu adalah proses nanti akan terlihat jelas kromosom ini ketika di tahap mitosisnya, yaitu metafase. Kemarin sudah dijelaskan. Tapi perlu diketahui bahwa sel itu dia memiliki siklus. Ya. Kalau ini misalnya 24 jam, itu yang paling lama itu adalah interfase. Jadi mitosis itu mungkin hanya sekitar 2 jaman gitu ya. Selebihnya adalah interfase. Ya. Jadi seperti ini, interfase itu yang warnanya biru, kemudian mitosis itu kuning, sitokinesis itu yang ungu. Ya. Jadi interfase ini meliputi 3 tahap, G1, S, dan G2. Paling lama pada G1 ya, ada tahap interfase. Ya. Dan itu terjadi apa? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, setelah mengalami interfase baru sel itu siap untuk melakukan yang namanya mitosis atau nukleusnya membelah. Yang membelah itu nukleus ya. Kemudian diikuti yang namanya sitokinesis atau tadi istilahnya yang intinya itu karyokinesis, kemudian diikuti dengan sitokinesis. Ya, jadi sitokinesis itu pembelahan sitoplasmanya dan mengakibatkan sel itu menjadi 2 ya dengan materi yang sama. Nah, itu mitosis. Kalau di sel hewan dia membentuk leafage seperti ini. Kalau di tumbuhan karena dia memiliki dinding sel, dia membentuk plat sel. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini tergantung dari kemampuan sel itu untuk melakukan regenerasi, ya, tergantung dari ukuran sel dan juga makanan ketersediaan nutrisi untuk sel. Ya. Jadi ini preview awalnya. Apa sih fungsi dari pembelahan sel ya? Itu untuk keberlangsungan kehidupan ya. Yang pasti. Nah, kalau di organisme yang sederhana itu biasanya dia belum melakukan suatu pembelahan mitosis meiosis, tapi biasanya disebutnya adalah amitosis atau pembelahan biner. Ya. Nah, seperti ini nih pada makhluk
mikroorganisme, contohnya bakteri. Ya, organisme multiseluler tergantung pada pembelahan sel untuk yang pertama perkembangan dari sel yang terfertilisasi. Ingat kan kalian udah pernah belajar apa itu? Embriologi kemarin, perkembangan embrio dari zigot. Nah, itu kenapa dia bisa menjadi banyak selnya? Ya, itu selnya tumbuh dan berkembang. Ya, jadi tumbuh dan berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah untuk repair atau perbaikan jaringan yang sudah rusak. Misalnya kalau terjadi luka, terkelupas, hilang, maka kan muncul lagi tuh, ya, kulit yang baru misalnya. Semua organisme kompleks berasal dari single fertilisasi, ya, dari sperma dan ovum, kemudian membentuk suatu embrio, ya, morula, bastrula, gastrula, ya. Nah, itu tahap-tahapannya sudah bisa kamu, ya. Sel kemudian terspesialisasi dan berubah menjadi fungsinya sesuai dengan struktur dan jaringannya. Nah, tipe pembelahan sel itu ada mitosis dan meiosis. Mitosis itu untuk pertumbuhan dan perbaikan, kalau meiosis itu lebih kepada pembuatan sel gamet atau bisa disebut juga dengan gametogenesis, ya. Nah, fase mitosis itu terdiri dari 4. Tadi sudah di video juga ada, ya. Kalaupun ada yang menyebutkan 5, nanti mirip-mirip, ya. Mirip-mirip artinya adalah prometafase gitu ya istilahnya. Tapi kita jadikan satu aja sesuai di buku kamu juga. Itu ada 4 tahap, ya. 1, 2, 3, 4 itu harusnya angkanya, ya. Ini 1, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Jadi profase, metafase, anafase, telofase. Itu yang kita pakai, ya. Dan pembelahan sel ini nanti akan menghasilkan sel anak yang secara genetik identik karena kan sama isinya, ya, nggak ada yang dikurangi. Kemudian sel harus menduplikasi materi genetiknya, ya, sebelum melakukan pembelahan. Nah, materi genetik itu kan terdapat di DNA, berarti terjadi copy dari DNA atau replikasi DNA. Kemudian untuk distribusi kromosomnya bagaimana selama sel itu membelah? Ya, pada saat persiapan sel membelah, DNA itu akan bereplikasi dan kromosomnya memadat. Nah, itu terjadi pada tahap apa? Tahap interfase. Kalau kalian perhatikan tadi, ya, DNA itu mereplikasikan diri. Kemudian tiap kromosom yang terduplikasi memiliki 2 sister kromatid yang berpisah selama sel division. Jadi yang tadi digandakan itu nanti akan dipisahkan di proses mitosisnya, ya. Sentromer merupakan daerah ceking, ini sudah tahu, ya, kromosom yang terduplikasi, kemudian di antara 2 kromatid terikat dengan dekat gitu, ya. Jadi membagi kromosom itu menjadi seakan-akan memiliki 2 lengan gitu, ya, membagi menjadi 2 lengan, ya. Kemudian di dalamnya itu ada yang namanya kinetokor, ya, di dalam sentromer. Ini kemarin juga udah keluar, ya, di soal pH. Nah, kalau kita beri gambaran secara umum, ini profase. Berarti kan di sini adalah tahap di sebelah sininya adalah tahap apa? Interfase, ya. Kalau kita gambarkan ini sebagai siklus sel, ya. Kemudian profase, ya, tahapnya metafase ini cepat, tahapannya anafase, telofase, dan diikuti dengan pembelahan sitoplasma sehingga dihasilkan 2 sel anak, ya. Sel akan menduplikasikan material genetiknya sebelum membelah untuk memastikan bahwa tiap sel anak itu akan menerima kopi DNA. Nah, kemudian molekul DNA dalam sel akan terpaks menjadi kromosom, ya. Ini cuman sekedar memberi gambaran, ya. Setiap spesies eukariot memiliki jumlah kromosom tertentu kan pada nukleusnya, dan sel somatik memiliki 2 set kromosom,
gamet memiliki jumlah kromosom setengah jumlah sel somatik. Ini saya rasa sudah paham. Dan kromosom eukariot terdiri dari kromatin, sebuah kompleks DNA. Nah, ini juga sudah kita pelajari di substansi genetika. Ya. Nah, ini ada nukleosom, kemudian kromatin, serat kromatin, benang fiber, kemudian metafase kromosom itu baru terlihat. Ini gambaran di substansi genetika kemarin udah dijelaskan. Nah, mengenai bentuk kromosom kan juga sudah ya. Ini adalah kromosom yang melakukan duplikasi, ya, sintesis termasuk DNA, mengakibatkan terbentuknya sister kromatid. Ya, kalau terjadi replikasi. Pembelahan sel pada sel eukariot terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Ya, gamet diproduksi melalui meiosis. Jadi ada dua pokok yang akan kita pelajari, mitosis dan meiosis. Meiosis itu menghasilkan sel anak yang tidak identik. Nah, kenapa tidak identik? Nanti kita akan cari tahu sebabnya. Ya, ini harus kamu bisa jawab. Kenapa? Ya, kemudian kok hanya memiliki satu set saja, atau istilahnya haploid N. Kenapa? Nah, ini pertanyaan. Nanti kita akan cari tahu jawabannya di penjelasan. Pada pembelahan sel, fase mitosis bergantian dengan interfase. Benar ya, tadi interfase, ya. Mengembangkan pewarna kromosom ini untuk penelitian kromosom. Bagi Fleming, terlihat sel tumbuh membesar. Sekarang dapat diketahui banyak peristiwa kritis terjadi selama tahapan siklus sel. Nah, ini yang dimaksudkan dengan siklus sel. Saya akan membahas siklus sel terlebih dahulu. Silahkan buka bukunya di halaman 89, buku kamu. Halaman 89 memberikan gambaran, di situ ada yang namanya siklus sel. Nah, sekarang biasanya pertanyaannya adalah, apa sih yang terjadi pada fase G1 itu ngapain? Kemudian pada S itu juga terjadi apa, dan G2 ini juga terjadi apa? Ya. Nah, oke, kalau kalian bisa lihat di situ G1 itu di situ disebutkan adalah pertumbuhan sel untuk mencapai ukuran dewasa. Berarti tumbuh di sini. Nah, saya akan menuliskan di sini adalah 2N. Ya, 2N, 1C. Oke, maksudnya adalah hasil dari pembelahan meiosis ini kan diploid. Masih sama-sama diploid ya, tapi sifatnya adalah 1C. Belum terjadi replikasi DNA. Nah, kalau di sini di sintesis dikatakan di situ selanjutnya sel akan melakukan sintesis DNA dan kromosom menggandakan diri. Maka saya di sini saya tuliskan begini. 2N dan 2C. Ya. Kenapa 2C? Nah, di sini saya untuk ini artinya 2 kopi. Ya, maksudnya udah terjadi penggandaan diri. Nah, kalau di fase G2 ini juga tetap 2N ya. 2N, 2C. Ya. Tetapi apa yang dilakukan di G2? Nah, sel siap memasuki fase M. Dan di situ terjadi pembesaran ukuran sel. Ya, jadi siklus sel seperti itu. Kalau kita lihat fase interfase ini adalah paling lama. Nih, sekian ya dari siklus satu lingkarannya. Dan ini terjadi secara sebentar. Buktinya kalau kita di lab nanti ya, harusnya sih kalian ke lab, tapi sekarang lagi pandemi. Kita pernah mengamati kromosom. Dan untuk mendapatkan kromosom sel bawang merah pada akar, itu kita biasanya melakukan treatmentnya atau percobaannya itu pada pukul sebelum jam 9 pagi. Jadi antara jam 8 sampai 9. Karena pada fase jam tersebut memang kromosom-kromosom itu sedang menebal. Jadi pada fase metafase. Jadi pembelahan mitosis itu biasanya rata-rata sudah kita cari teorinya ya. Kalau mau ngambil akar bawang itu sekitar jam itu deh kalau kalian mengamati kromosom.
Dan waktu itu kita dapatkan ya, kita bisa mengamati kromosomnya. Ya. Itu ada pada tahap metafase. Jadi fase-fase dalam siklus sel itu ada fase mitosis, kemudian interfase, G1 fase, S fase, dan G2 fase. Ya. Dan di fase mitosis sendiri itu terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Kan udah pernah dijelasin ya. Yaitu pembelahan sitoplasma. Bedanya di tumbuhan dan sel hewan kan tadi sudah tahu. Membuat cleavage sama plate cell. Fase mitosis itu terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Itu kira-kira hanya 2 jam gitu ya. Sedangkan interfase itu sisanya. Ya, berarti lama banget tuh ya. Kalau itu 24 jam itu adalah siklusnya, berarti 2 jam, 22 jamnya sendiri untuk interfase. Jadi ini sebenarnya interfase itu bukan fase istirahat, tetapi di situ dia malah bekerja. Ya. Jadi pekerjaannya apa kan? Dia tumbuh, ya, mulai mempersiapkan untuk pembelahan inti sel. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.